Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Erik Lukmanul Hakim dari kelas A26. Sedikitnya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling yang kreatif. Artinya, dalam video ini saya akan sedikitnya memberikan beberapa permasalahan atau kasus yang terdapat pada sekolah saya dan bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan tersebut supaya bisa tercapai dan selesai permasalahan tersebut. Adapun tujuan video ini memberikan pemahaman mengenai bimbingan konseling kreatif, menunjukkan bagaimana teknik kreatif dapat diterapkan dalam sesi konseling untuk menangani berbagai kasus yang dihadapan oleh individu baik di sekolah ataupun di lingkungan sekolah tersebut. Jadi bagaimana kita sebagai guru BK untuk menangani permasalahan tersebut dengan kreatif, aktif, dan cari solusi tersebut. Sebelum kita jauh dalam kasus, alangkah lebih baiknya kita mengertikan bagaimana dan apa itu bimbingan konseling kreatif tersebut. Bimbingan konseling kreatif tersebut adalah pendekatan yang menggunakan berbagai teknik inovatif dan non-konvensional untuk membantu individu mengatasi masalah emosional, sosial, atau akademik. Nah nih, kita sebagai guru BK pasti yang dihadapinya adalah permasalahan. Gak mungkin orang yang tidak masalah datang ke BK. Artinya, guru BK harus mampu mengatasi permasalahan yang tiga tadi itu. Yang pertama, emosional, berbasis bullying atau lain sebagainya, atau hardik atau menghina lain sebagainya. Pasti akan terjadi di sekolah, maupun itu sekolah kecil, skala kecil siswanya, ataupun sekolah-sekolah yang favorit. Pasti setiap orang akan memiliki emosional, karena manusia itu sendiri memiliki hawa nafsu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sosial, jelas manusia hidup pasti bersosial. Tidak ada manusia yang tidak akan hidup dengan yang lain. Satu sama lain saling membutuhkan, pasti akan gap atau perbedaan salah pahamnya. Akademik jelas, ketika pengajaran atau terjadinya dalam di pelajaran atau mengajar di belajarnya, yang tadinya rankingnya atas, rankingnya 1, 2, 3, ternyata akademiknya bisa nurun. Pasti kembali lagi kepada guru BK. Bisa dikatakan guru BK itu jantungnya di sekolah dan berjalannya secara tertib, aman, dan nyaman di sekolah tersebut. Makanya pada video ini saya akan sedikitnya memberikan beberapa kasus yang terjadi pada sekolah saya tentang bimbingan konseling kreatif, bagaimana seorang BK mengatasi permasalahan tersebut dengan kreatif. Jadi artinya cepat dan mudah dan tanggap pada permasalahan tersebut itu sendiri. Teknik ini bisa melibatkan seni, permainan, drama, musik, teknik visual, dan lain sebagainya. Dengan kekreatifan permasalahan yang tadi tersebut,
kita akan memberikan bimbingannya itu mengarahkan kepada yang lebih positif. Misalkan emosionalnya itu tinggi, ya kita arahkan bisa dengan permainan ya, bisa dengan olahraga lain sebagainya. Bisa kita mengadakan P5-nya itu dengan dramanya, atau dengan mengalaikannya dengan musik dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa teknik untuk mengenai permasalahan yang terjadi pada siswa yang terdapat pada sekolah. Oke, lanjut. Adapun pada video saat ini, saya akan sedikitnya memberikan kasus. Yang pertama, siswa dan dengan kecemasan akademik. Artinya, siswa ini adalah dia ketika datangnya pelajaran atau ketika dia datangnya ke sekolah, dia tuh tersebut cemas, takut, risau, gelisah. Ini tanda tanya bagi guru BK. Kenapa anak tersebut bisa terjadi? Apa yang terjadi di dalam kelas? Yes, jelas. Ini tanda tanya bagi guru BK. Soalnya BK tuh ya, dia sebagai pembimbing. Tangan kedua dari wali kelas tersebut. Yang pertama kan ada wali kelas sebagai orang pengganti orang tua di sekolah. Yang kedua ya kembali lagi dia sebagai penasehatnya, ya guru BK sebagai pembimbing akademiknya. Adapun kasusnya, seorang siswa berusia 15 tahun merasa cemas menjelang ujian akhir dan merasa tidak mampu menghadapi ujian tersebut. Siswa ini sering merasa tertekan dan kecemasan. Ini mulai mempengaruhi konsentrasi dan prestasi akademiknya. Jelas permasalahan di atas. Jadi ada seorang siswa, kita sebentar lagi di bulan November akan mengadakan ujian semester pertama. Siswa tersebut merasa cemas dan gelisah ketika datangnya ke sekolah. Apakah saya bisa atau tidak? Nah, dipanggillah seorang guru BK. Si siswa tersebut yang berusia 15 tahun dengan beranalisis A. Nah, kita bagaimana pendekatannya? Kita didekatkan dengan teori terapi seni atau menggambarkan kolase. Nah, sebagai guru BK dengan kasus tersebut, ini bisa menggunakan metode pendekatan kreatif terapi seni. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, teknik yang digunakan, misalkan saya sebagai guru BK-nya, saya mengajak siswa itu melakukan aktivitas seni seperti menggambarkan atau membuat close. Aktivitas ini bertujuan untuk membantu si siswa mengekspresikan perasaan mereka yang tidak diungkapkan secara verbal atau secara nyata. Artinya, siswa tersebut menggambarkan bagaimana keadaan pribadinya yang tidak bisa diungkapkan kepada seseorang, walaupun itu ke orang tuanya, teman dekatnya, dan sebagainya. Kita belajar menggunakan seni menggambar. Tindakan selanjutnya, siswa diminta untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan saat memikirkan ujian. Kan ini berpermasalahannya yang pertama tadi tentang akademik. Otomatis apa itu ujian? Kepada siswa yang tadi yang beranalisis A-nya.
anasial A-nya tersebut. Nah, setelah dia menggambarkan, mencermati, digambar lama, mungkinnya lebih dari 1 jam dia menggambar. Apakah itu gambar awan gelap, batu besar, atau simbol lainnya yang menunjukkan perasaan cemas? Nah, ketika menggambar, dia menggambar apakah dia menggambarkan awan gelap, batu besar, atau tantangan yang sangat besar, atau simbol-simbol lainnya. Berarti seorang guru BK bisa dikatakan seorang guru yang psikologis. Tahu bagaimana keadaan ketika dia menggambarkan sesuatu. Nah, oke, selanjutnya proses dan penjelasannya. Setelah siswa selesai menggambar, tadi kan udah menggambar ya. Saya sebagai guru BK mengajak mereka untuk menganalisis gambarnya dan mengaitkan gambar tersebut dengan perasaan mereka. Dianalisis bagi seorang guru BK tersebut. Apa yang digambarkannya dan dicermati hasil gambar yang tadi yang telah digambarkan oleh si anak yang berusia 15 tahun tersebut. Misalnya, apa arti awan gelap yang kamu gambarkan? Apa yang membuat kamu merasa terhimpit seperti itu? Nah, ini dalam diskusinya. Saya memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara lebih terbuka tentang kecemasan mereka. Jadi setelah kita tahu bagaimana kondisi tersebut, yuk kita diajak berbicara dengan baik-baik dan tidak bisa merasakan dia ketekanan. Jadi head to head, hati ke hati ya. Proses ini mempermudah siswa untuk memahami bahwa kecemasan adalah perasaan yang dapat dikendalikan dan dilalui. Nah, setelah kita tahu artinya yang tadi telah digambarkan, oh ini anak cemas, gelisah menghadapi ujian, dan dia takut, mungkin bisa jadi ada tekanan dari orang tua atau yang kerabat lain sebagainya. Kalau misalkan dia turun ranking, bagaimana, lain sebagainya. Nah, itu hasilnya. Setelah beberapa sesi, siswa merasa lebih lega karena dapat menggambarkan perasaan mereka secara visual. Saya juga mengajarkan teknik pernapasan untuk membantu mengatasi kecemasan fisik dan mental mereka sebelum ujian. Ini adalah salah satu teknik ketika kita menghadapi seorang siswa yang cemas terhadap akademik dalam menghadapi ujian. Nah, setelah beres ya, kita tahu bagaimana permasalahan tersebut. Saya mengajak siswa tersebut untuk mengolah pernapasan. Tarik napas, simpan bentar, keluarkan perlahan. Ini salah satu teknik untuk merefleksikan tubuh kita dalam keadaan cemas. Oleh karena itu, guru BK harus mampu bagaimana menghadapi siswa yang berbagai karakter. Misalkan di sekolah saya itu kurang lebih 80 orang siswa. Ya, seorang guru BK harus mampu mengendalikan 80 otak, 80 karakter, 80 emosional dan sebagainya. Bagaimana? Ya itulah, seorang guru BK harus tahu bagaimana solusi yang kreatif untuk memecahkan permasalahannya. Oke, ini kasus yang pertama, kasus tentang seorang siswa dengan kecemasan akademik dengan pendekatan terapi seni atau menggambarkan secara visual untuk mengetahui bagaimana keadaan dirinya dan memberikan refleksi dengan teori pernapasan. Itu salah satunya, kekreatifan dalam memecahkan masalah. Oke.
Adapun yang kedua, saya berikan kasus yang terjadi, banyaklah kasus yang terjadi di sekolah saya. Tapi saya ambil 2 sajalah kasusnya yang terjadi pada saat di sekolah saya. Saya mengajar di MTS 133 Al-Ikhlas. Oke, kasus yang kedua. Anak yang mengalami penurunan perilaku di sekolah. Ini kasusnya yang sering terjadi di sekolah saya. Anak yang mengalami penurunan perilaku di sekolah. Kasusnya, seorang anak yang berusia 15 tahun yang dulunya rajin dan berbakat dalam seni maupun akademik, mengalami penurunan perilaku signifikan di sekolah. Dia mulai bolos, sering bertengkar dengan teman-temannya, dan kehilangan minat terhadap kegiatan yang sebelumnya dia sukai, sepertinya main sepak bola, main badminton, atau main memanah, lain sebagainya. Ini kasusnya. Jadi awal masuk dia ke sekolah kami, dia anak rajin, anak cerdas, anak kreatif. Tetapi ketika datangnya ke sekolah, dia mengalami penurunan signifikan atau bisa terjun dari atas langsung ke bawah. Yang tadinya rajin, tidak rajin. Dia mulai bolos, sering berantem, dan kehilangan minat terhadap keekstrakurikulernya. Adapun saya di sini akan pendekatan dengan teori apa? Saya akan memberikan pendekatan dengan teori kreatif, terapi cerita atau storytelling, dan seni. Ini pendekatan yang saya ambil ketika mengetahui permasalahan yang tadi di atas. Jadi pendekatan storytelling, bercerita, dan seni. Saya akan mengajak anak ini untuk membuat cerita, narasi pendek tentang diri mereka sendiri. Panggillah anak tersebut. Tulis perasaan yang Anda rasakan ketika Anda datang ke sekolah. Setelah 15 menit sampai 20 menit, skip, udah. Ceritakanlah apa yang Anda rasakan ketika Anda datang ke sekolah. Cerita tersebut berkisar tentang perjalanan mereka mengatasi tantangan atau menggunakan perasaan mereka melalui kreatif imajinasinya. Anak itu juga diajak untuk membuat, gambarkan, dan ilustrasikan. Kembali lagi kepada yang pertama, digambarkan. Berkaitan dengan cerita tersebut. Setelah dia menggambarkan, lama mungkin ada sampai 10 atau 15 menit dia menggambar. Kegiatan ini diharapkan bisa membuka pencakapan tentang masalah yang dihadapi tanpa terlalu menekan atau menanyakan langsung. Jadi tujuannya, kenapa saya ambil teori tersebut? Kalau kita langsung menanyakan, pasti akan terjadinya keluh kesahnya atau lain sebagainya. Dengan teori ini, jadi anak tidak merasa diinterogasi. Jadi dia hanya menggambarkan dan menceritakan apa yang dia alami ketika dia datang ke sekolah. Selanjutnya, setelah dia beres,
Anak tersebut diminta untuk menggambarkan cerita tentang seorang pahlawan yang menghadapi tantangan mirip dengan dirinya, yang mungkin merasa kesulitan dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Oh, ini. Jadi anak yang tadinya dari rumahnya sebelum masuk sekolah kami itu dia rajin, cerdas, banyak aktivitasnya. Oh, panten. Setelah dia menggambarkan tuh. Nah, ini permasalahannya. Dia tuh tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Setelah menggambarkan, sesi selesai, kami mendiskusikan bersama karakter utama dan ceritanya. Bagaimana dia bisa mengatasi masalah tersebut yang kemudian dihubungkan dengan situasinya yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, setelah tahu, ya boleh kita dekatkan ke hatinya bagaimana kita beradaptasi, mulai dari bagaimana, kan kita orang Islam, jangan lupa 5 S-nya, salam, sopan, santun, dan lain sebagainya. Itu gunakan bagaimana kita untuk beradaptasinya dan berikan penjelasan, pencermatan bagaimana pengelolaannya. Oke. Lanjut. Hasil. Aktivitas ini membantu anak membuka diri, mengungkapkan masalah yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dengan melibatkan elemen cerita dan seni, anak ini merasa lebih nyaman berbicara tentang perasaan mereka dan mulai kembali tertarik pada kegiatan akademik yang ada di sekolah saya tersebut. Nah, itu. Jadi seorang BK tuh harus tahu bagaimana perasaan anak. Tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anaknya ini, tapi anak tersebut lambat menangkapnya. Dan bagaimana seorang guru untuk mengajarkan bagaimana dia bisa menangkap materi tersebut. Jadi, tersebut ini dari 2 kasus yang saya sampaikan dengan 2 berbagai pendekatannya. Lebihnya saya menggunakan pendekatan tidak langsung menanyakan kepada anak. Kenapa demikian? Takut dia merasakan terintegrasi oleh dirinya itu sendiri. Adapun kesimpulan dari yang saya paparkan, bimbingan konseling kreatif memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan menyenangkan dalam menyelesaikan masalah. Seperti halnya yang tadi saya jelaskan di atas, anak bermasalah tapi dia tidak merasa diinterogasi, tapi dia merasa lebih nyaman dan rileks dalam menangani masalah tersebut yang dihadapi oleh siswa tersebut. Dengan teknik pendekatan seni, drama, musik, atau terapi, atau cerita, individu dapat mengekspresikan perasaan mereka secara tidak langsung dengan bebas, tanpa batas, tanpa tekanan, tanpa terikatan, yang memudahkan mereka untuk membuka diri dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Pendekatan kreatif ini juga memungkinkan siswa untuk melihat situasi dan sudut pandang yang baru dan memberikan alat mengatasi tentang bagaimana hidup mereka dengan cara yang lebih positif dan produktif. Itulah salah satu bimbingan konseling kreatif yang saya berikan permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Saya Erik Lukmanul Hakim mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.